Tuttosport memberikan pujian khusus untuk Christian Cifu, terutama dalam kemampuannya mengelola dua pemain senior yang tetap tampil luar biasa di awal musim ini, Francesco Acerbi dan Henrikh Mkhitaryan. Meski usia keduanya sudah mendekati 40 tahun, Acerbi yang akan berulang tahun ke-38 pada Februari dan Mkhitaryan yang genap 37 tahun Januari nanti masih menunjukkan performa impresif seperti saat kemenangan di Roma. Keduanya kemungkinan akan diistirahatkan pada laga Liga Champions melawan Union Saint-Gilloise, memberi kesempatan bagi De Vrij serta salah satu dari Šućić, Zielinski atau Fratesi untuk tampil. Namun diyakini Cifu akan kembali mengandalkan dua veteran tangguh ini di laga besar akhir pekan nanti melawan Napoli di Stadion Maradona. Ada pemandangan menarik di Tribun Olimpico saat laga Roma kontra Inter. Seorang pemandu bakat tim nasional Prancis yang mewakili pelatih Didier Deschamps turut hadir menyaksikan pertandingan tersebut. Tujuannya bukan hanya untuk memantau Manu Kone, tetapi juga bintang muda Inter yang tengah bersinar, Ange Iwan Boni. Menurut laporan Tuttosport, Boni mencatat awal musim luar biasa, menjadi pemain Inter dengan start terbaik sejak musim 2004-2005. Dalam 7 laga Serie A pertamanya bersama Nerazzurri, ia sudah mengemas 3 gol dan 3 assist, melampaui torehan Korea dan Taremi sepanjang musim lalu. Kini, target Boni berikutnya adalah melewati rekor pribadinya saat masih di Parma, yaitu 6 gol dalam satu musim. Sebuah awal yang menjanjikan bagi striker muda yang mulai mencuri perhatian tidak hanya di Italia, tapi juga di mata tim nasional Prancis. La Gazzetta dello Sport ikut merayakan keberhasilan Inter Milan asuhan Christian Cifu yang semakin kukuh setelah kemenangan penting di Olimpico. Momen pelukan hangat antara pemain dan pelatih menjadi simbol kebersamaan baru di dalam tim. Bahkan, Nicolo Barella yang sempat kesal saat digantikan, langsung berlari memeluk Cifu di akhir laga, menandai lahirnya hubungan kuat antara pelatih dan para pemainnya. Menurut La Gazzetta, ikatan itu sebenarnya mulai terbentuk usai kekalahan dari Juventus. Saat itu, Cifu menunjukkan wibawa dan ketegasan yang justru membuat para pemain senior semakin menghormatinya. Dan kini, hanya dalam waktu 36 hari, hubungan profesional itu berubah menjadi koneksi emosional yang nyata di lapangan. Gaya bermain Inter juga disebut semakin matang, pressing cepat, transisi vertikal, pertahanan solid, serta rotasi pemain yang berjalan efektif. Dari Bisek hingga Carlos Augusto, semua merasa terlibat dalam proyek Cifu. Sebuah Inter yang bukan hanya kuat secara taktik, tetapi juga penuh keyakinan dan kebersamaan. Fabio Capello memberikan pujian tinggi untuk Inter Milan asuhan Christian Cifu. Dalam kolomnya di La Gazzetta dello Sport, Capello menulis, "Ya, sekarang kita bisa mengatakan ini adalah Internya Cifu, dan melihatnya bermain adalah sebuah pertunjukan." Capello menyoroti kekompakan luar biasa antar pemain dan pelatih yang terlihat jelas saat momen pelukan bersama di Olimpico. Ia menilai seluruh skuad dari Lautaro hingga Barella, Bastoni, Calhanoglu, Di Marco, hingga para pemain muda seperti Boni dan Pio Esposito kini sepenuhnya sejalan dengan visi Cifu. Menurut Capello, Cifu berhasil memulihkan mental dan rasa percaya diri tim setelah akhir musim lalu yang sulit. Ia melibatkan semua pemain dalam proyeknya, dari Sommer hingga Zielinski, dan hasilnya terlihat dalam performa solid di setiap pertandingan. Capello menutup dengan pujian pada gaya bermain Inter yang kini lebih agresif, berpikir vertikal, menekan tinggi, dan tak lagi terjebak pada pola membangun serangan dari bawah yang berlebihan. Sebuah Inter baru yang benar-benar mencerminkan sentuhan tangan dingin Christian Cifu. Riccardo Trevisani membandingkan dua laga tandang Inter Milan yang berakhir dengan hasil berbeda melawan Juventus dan Roma. Menurutnya, kekalahan di Turin bukan karena kesombongan tim, melainkan kesalahan fatal di bawah Mistar. Sementara di Olimpico, kiper Yann Sommer tampil lebih tenang dan nyaris tanpa kesulitan berarti. Trevisani juga menyoroti keputusan berani Christian Cifu saat menarik keluar Lautaro Martinez di menit ke-60, ketika Inter masih unggul tipis 1-0.
Keputusan itu terbukti tepat karena masuknya Pio Esposito justru membuat permainan Inter lebih hidup. Ia berhasil menahan bola, memancing pelanggaran, dan membuat pertahanan Roma kerepotan. Menurut Trevisani, kemenangan di Roma memang dibantu sedikit keberuntungan, tapi juga menunjukkan karakter besar Inter dan kualitas kepemimpinan Cifu yang tahu kapan harus mengambil keputusan penting untuk timnya. Lele Adani memberikan pujian tinggi untuk performa Nerazzurri setelah kemenangan atas Roma. Dalam analisanya di acara La Domenica Sportiva, Adani menilai Inter saat ini adalah tim yang sangat percaya diri dan tahu betul arah perjalanannya. Menurutnya, pelatih Christian Cifu berhasil menanamkan ide permainan dengan cepat dan bahkan para pemain cadangan mampu memberikan respons positif saat dibutuhkan. Adani juga menilai gol Inter ke gawang Roma lahir dari kombinasi antara kesalahan lawan dan kecerdikan duet Barella Boni. Ia menutup dengan menegaskan, dirinya sama sekali tidak terkejut dengan performa gemilang Inter karena sejak awal musim sudah menempatkan mereka di barisan teratas kandidat juara Serie A. Mantan wasit dan pengamat arbitrase Graziano Cesari menyoroti keras keputusan kontroversial dalam laga Milan kontra Fiorentina. Ia menilai, wasit dan VAR menunjukkan inkonsistensi mencolok dibandingkan dengan laga Juventus Inter sebelumnya. Cesari mengingatkan bahwa kepala wasit Rocci sebelumnya menegaskan gol Atsik di Turin sah karena kontak ringan di wajah Boni tidak cukup untuk dianggap pelanggaran. Namun, hanya 4 pekan berselang, keputusan berbeda justru diambil dalam kasus serupa antara Gimenez dan Parisi di San Siro. Ia menilai perubahan standar seperti ini tidak bisa diterima, apalagi saat Gimenez yang sempat terjatuh juga melakukan tindakan balasan dengan menendang Ranieri tanpa hukuman apapun. Menurut Cesari, kesalahan ini menjadi bukti bahwa AIA, Asosiasi Wasit Italia, harus segera memperbaiki konsistensi dalam menilai situasi di lapangan. Emanuele Giacherini memuji kecerdikan pelatih Inter Milan Christian Cifu dalam mengembangkan para pemain mudanya musim ini. Dalam komentarnya di DAZN, Giacherini menyoroti performa luar biasa Ange Joanboni dan Pio Esposito yang mampu tampil menentukan meski sering masuk dari bangku cadangan. Tidak mudah masuk di 20 menit terakhir dan langsung memberi dampak besar. Tapi Boni dan Esposito melakukannya dengan sangat baik, ujar Giacherini. Ia juga menilai keputusan Cifu untuk memberi kepercayaan pada 2 pemain muda itu, bahkan menggantikan Lautaro Martinez lebih awal sebagai langkah berani dan tepat. Angka-angka Boni dan Pio membuktikan bahwa Cifu memang punya insting tajam sebagai pelatih, tutupnya. Mantan Direktur Olahraga Sampdoria dan Palermo Fabio Lupo memberikan pandangannya tentang persaingan di Serie A musim ini. Dalam wawancaranya dengan Tutto Mercato Web, Lupo menilai kompetisi berjalan sangat menarik, terutama dengan performa impresif 2 tim besar, Roma dan Inter Milan. Menurutnya, Roma sudah membuktikan bahwa posisi puncak mereka bukan kebetulan, namun yang paling menonjol adalah kebangkitan Inter di bawah Christian Cifu. Inter telah menemukan kembali semangat yang sempat hilang di era Inzaghi dan kondisi fisik mereka sekarang luar biasa, ujar Lupo. Ange Joanboni menjadi bintang kemenangan Inter Milan di Stadio Olimpico. Usai laga melawan Roma, sang penyerang muda menyebut golnya kali ini sebagai yang paling penting sejak bergabung dengan Nerazzurri. Kami senang dengan gol ini dan tentu saja dengan 3 poin, ujarnya kepada RAI Sport. Boni menilai kemenangan ini lahir dari kerja keras tim yang tahu bagaimana bertahan dan berjuang saat harus menderita di lapangan. Kami punya semangat dan karakter yang kuat, tambahnya. Saat ditanya soal target pribadi, Boni menegaskan ingin terus belajar dari rekan-rekannya dan membantu tim meraih kemenangan. Ia juga mengakui bahwa bermain bersama Thuram, Lautaro, dan Pio Esposito membuatnya semakin berkembang. Tentang pelatih Christian Cifu, Boni menjawab sambil tertawa, "Ayah mungkin tidak, dia belum setua itu, tapi mungkin seperti paman." Ia kemudian memuji sang pelatih karena mampu menularkan semangat juang dan pengalaman besar sebagai mantan pemain. Boni menutup dengan keyakinan tegas, "Kami adalah Inter. Tujuan kami setiap tahun selalu sama, yaitu memenangkan semua kompetisi." Hernanes ikut angkat bicara soal penampilan impresif Ange Joanboni.
Dalam bincang di studio DAZN, Hernanes menilai kehadiran Boni sebagai langkah cerdas manajemen Nerazzurri di bursa transfer. Kalau saya lihat, Inter benar-benar sudah melakukan bisnis yang bagus. Daripada mengeluarkan 50 juta euro untuk pemain seperti Lookman, mereka justru menemukan sosok yang tepat di waktu yang tepat, ujar Hernanes. Menurutnya, Boni datang ke tim yang sudah solid dan memberi sentuhan akhir yang dibutuhkan Inter untuk semakin sempurna. Inter Milan terus memikirkan masa depan lini serangnya. Nerazzurri dikabarkan menaruh minat pada Nguesen, penyerang muda asal Prancis kelahiran 2008 yang fleksibel, bisa bermain sebagai striker maupun winger. Menurut L'Équipe, pemain milik Saint-Étienne ini sudah menarik perhatian beberapa klub besar lainnya, termasuk Chelsea dan Watford. Nguesen juga menunjukkan kualitasnya di Piala Dunia U20 dan sudah mencatat 8 penampilan di Liga Prancis, membuat para peminat semakin bergerak cepat untuk mengamankan jasanya.